Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfiah Putri Azahra. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 1C. Di sini saya akan mengulas mushaf dengan berdasarkan sejarah teks, bacaan, dan tulisan sebagai tugas akhir semester mata kuliah Sejarah Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah kitab suci umat muslim, yaitu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Mushaf standar Indonesia adalah mushaf Al-Quran yang dibakukan cara penulisan, harokat, tanda baca, dan tanda wakofnya sesuai hasil yang dicapai dalam musyawarah kerja ulama ahli Al-Quran yang berlangsung 9 kali dari tahun 1974 sampai dengan 1983 dan dijadikan pedoman bagi mushaf Al-Quran yang diterbitkan di Indonesia. Ini adalah Al-Quran yang saya pakai sehari-hari. Ini adalah Al-Quran hafalan mudah dengan Al-Hufaz. Al-Quran ini dicetak pada bulan Februari tahun 2020 oleh penerbit Cordoba di Bandung. Ini adalah mushaf dengan terjemahan dan tajwid berwarna juga. Tujuan penerbit Cordoba mencetak Al-Quran ini adalah untuk mempermudah dalam menghafal Al-Quran secara sederhana dan simpel. Metode yang digunakan dalam Al-Quran ini adalah dengan membagi 5 bagian ayat-ayat dalam satu halaman berdasarkan 5 blok warna yang berbeda. Jadi dalam satu halaman itu ada 5 warna yang berbeda untuk membatasi setiap menghafal Al-Quran, setiap menghafal ayat. Ayat-ayat yang terdapat dalam blok masing-masing tersebut itu dibaca dan dimurojaah atau dihafal secara berulang sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Di dalam mushaf ini itu ada tulisannya 40 menit membaca dan 20 menit dihafalkan. Nah, aturan pengulangan ini itu terdapat pada kotak kecil di sebelah ayat dan juga dibantu oleh kata kunci yang terletak di samping kanan kiri mushaf. Nah, selain itu, Al-Quran ini tuh juga menggunakan metode 5 waktu dalam satu hari. Jadi dalam satu hari kita bisa menghafalkan satu halaman. Nah, di setiap halaman itu juga selalu terdapat kata-kata motivasi. Jika dilihat dari segi sejarah teks, bacaan, dan tulisan, itu Al-Quran ini tuh termasuk jenis mushaf bariyah. Jika kita kembali kepada pembahasan kemarin, itu awal mula munculnya gagasan menjadikan bariyah sebagai salah satu mushaf Indonesia itu terjadi pada musyawarah kerja ulama Al-Quran pada tahun 1974 yang diselenggarakan di Ciawi, Bogor. Nah, mushaf bariyah ini tuh berpola ayat pojok, yaitu di setiap halaman itu di bawah pojok di pojok bawah kiri itu berakhir dengan penghabisan ayat, atau dengan kata lain setiap ayat itu tidak bersambung ke halaman berikutnya. Nah, bariyah ini tuh dulu diambil sebagai pembeda dengan mushaf standar lainnya yang ditulis dengan rasam Utsmani yang berakar pada mushaf cetakan Bombay, India. Dan mushaf ini itu tuh sudah ada sejak akhir abad 16 di Turki Utsmani. Selanjutnya, Al-Quran ini termasuk rasam Utsmani. Rasam Utsmani adalah cara penulisan Al-Quran yang dibakukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan tahun 646 Masehi, yang sebelum itu pernah distandarisasi pada masa kekhalifahan Abu Bakar. Rasam Utsmani pada mushaf Al-Quran standar Indonesia ini telah ditelaah ulang dan dikaji oleh tim internal Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Indonesia dengan melibatkan ulama Al-Quran dalam negeri maupun luar negeri. Nah, dari telah ulang itu muncul kesepakatan
untuk menyempurnakan 186 kata. Nah, yang selanjutnya itu mushaf ini termasuk qiraat Asim riwayat Hafs. Sejarah singkatnya itu pada tahun 322 Masehi di bawah kepemimpinan dinasti Abbasiyah melalui menterinya Ibnu Sina dan Ibnu Mukhlah, ada pertunjukan ulama ahli qiraat untuk menerbitkan kitab qiraat. Nah, pada saat itu tuh banyak sekali bacaan-bacaan sehingga membuat umat muslim itu kebingungan mana gaya bacaan yang mutawatir. Ibnu Mujahid akhirnya menerbitkan kitab dengan judul As-Safatu fi al-Qiraat. Dalam kitab ini disebutkan 7 gaya bacaan melalui para imam qiraat yang mutawatir. Nah, seiring perkembangan waktu dari 7 gaya bacaan itu, menurut Mustafa, peneliti Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, hanya ada bacaan 4 imam yang dipraktekkan oleh umat muslim, yaitu Imam Nafi', Imam Abu Amr, Imam Ibnu Amir, dan Imam Asim melalui perawinya masing-masing. Nah, hasilnya adalah qiraat Asim riwayat Hafs adalah qiraat yang paling cocok digunakan untuk masyarakat Indonesia. Dan juga seiring perkembangan waktu itu penggunaan mushaf cetak semakin dominan, bahkan sampai saat ini itu hanya menggunakan satu qiraah saja, yaitu qiraah Asim riwayat Hafs. Nah, kenapa? Di sini ada beberapa pendapat sebab tersebarnya riwayat Hafs ke seluruh dunia. Yang pertama adalah Al-Quran itu pertama diterbitkan di Almania pada tahun 1106 Hijriah, dicetak menggunakan riwayat Hafs. Yang kedua, Imam Hafs itu melakukan safar dari Kufah ke berbagai negeri sembari mengajarkan Al-Quran di sana, di antaranya ialah kota Baghdad dan Mekah. Yang ketiga adalah berdirinya Daulah Utsmaniyah itu menjadi salah satu faktor tersebarnya riwayat Hafs, karena mereka mengutus para imam, qadi dan ahli Al-Quran dari daulah ini guna mengajarkan Al-Quran menggunakan riwayat Hafs ke seluruh penjuru dunia. Nah, itu sekian dari ulasan mushaf punya saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.